Hai anak-anak, hari ini Ibu akan membahas soal OSNK tahun 2023 nomor 5, yaitu materi laju reaksi. Berikut adalah laju R untuk reaksi A tambah B menghasilkan AB dengan data konsentrasi A, B, dan laju reaksi pada 3 keadaan yang berbeda. Nah, berapakah hukum laju reaksi tersebut? Jadi ditanyain bagaimana persamaan laju reaksinya ya. Oke, untuk menjawab soal ini kita perlu ingat bahwa rumus laju reaksi, Ibu tulisin dulu. Rumus laju reaksi sama dengan R kali K konsentrasi A berpangkat A, konsentrasi B berpangkat B. Ini rumusnya ya. Oke, nah A itu apa? Jadi A dan B itu adalah orde reaksi. Kemudian K itu adalah tetapan laju reaksi. Oke, jadi untuk menentukan persamaan laju reaksi kita perlu mencari orde reaksi. Nah, karena data yang didapatkan baik itu data A nggak ada yang sama, data B juga nggak ada yang sama, maka tinggal kalian pilih mau pakai data perbandingan. Jadi kita buat data perbandingan, pakai data 12 boleh, data 13 boleh, data 23 boleh, jadi terserah kalian pilih mana aja. Kalau ibu pilihnya data 1 dan 2, jadi ibu cari dulu pakai data 1 dan 2. Jadi karena ibu bikin perbandingan, maka ibu bikinin rumus kayak gini aja. Ibu giniin R2 per R1 sama dengan K2 per K1 kali A2 per A1 berpangkat A, kemudian B2 per B1 berpangkat B. Oke, sekarang tadi kan ibu bilang bahwa nilai K itu adalah tetapan. Tetapan itu artinya dia nggak berubah, berarti K1 dan K2 itu nilainya sama. Jika sesuatu bilangan dibagi dengan dirinya sendiri, maka hasilnya pasti 1 kan ini perkalian, berapapun yang dikali 1 hasilnya sama, maka ini bisa kita abaikan atau kita bisa coret aja. Nah, sekarang tinggal kita masukin ke datanya. R2 itu 0,382 per R1 nya 0,143 sama dengan data A2 nya 1,72 per 1,15 berpangkat A kali 2,31 per 1,72 berpangkat B. Oke, jadi udah kan. Nah, sekarang tinggal kita bagi aja nih. Ini hasilnya, kalau ini kita bagi 0,3 bagi 0,143, hasilnya 2,671 sama dengan ini bagi ini, hasilnya 1,495 berpangkat A kali 1,343 berpangkat B. Nah, supaya buat jadi persamaan, ini ibu pindahkan ya, tukar posisinya. Tapi sebelum ibu tukar, karena ini yang kita mau cari adalah pangkat, maka alangkah baiknya ini kita ubah menjadi persamaan logaritma. Berarti nantinya itu berubah menjadi log 1,495 berpangkat A tambah, jadi kalinya berubah jadi tambah, log 1,343 berpangkat B sama dengan log 2,671. Nah, tinggal kita cari nilai lognya ya. Ini ibu A nya pangkatnya bisa ibu kasih ke depan, berarti A log 1,495 tambah B
log 1,343 sama dengan log 2,671. Nah, ini log dari 1,495 itu 0,175 kali A, berarti hasilnya ini 0,128 kali B sama dengan 0,427. Oke, kita udah dapat persamaan. Ini kita anggap sebagai persamaan pertama. Ini Bu tulis, ini adalah persamaan 1. Nah, sekarang kita cari lagi persamaan 2. Kalian boleh pakai data apapun itu, baik 1 dan 3 atau 2 dan 3. Boleh. Ibu ambil data 2 dan 3 ya. Ibu ambil data 2 dan 3. Jadi data 2 dan 3 sama kayak tadi, masukin R3 per R2 sama dengan K3 per K2 kali A3 per A2 berpangkat A, B3 per B2 berpangkat B. Sama seperti yang tadi ya, berarti ini coret aja. Hasilnya tinggal kita masukin. A nya itu 2,31, R3 nya itu 0,128 per 0,382 sama dengan 2,31 per 1,72 pangkat A kali 1,15 per 2,31 berpangkat B. Oke, sekarang kita udah dapet ya. Seperti yang tadi, kita selesaikan aja. Berarti hasil baginya ini 0,335 sama dengan 1,343 berpangkat A kali 0,498 berpangkat B. Oke, sama kayak tadi ya. Supaya gampang, ini kita logaritmakan kembali. Ini ditukar posisinya, berarti log 1,343 pangkat A tambah log 0,498 pangkat B sama dengan log 0,335. Ibu bisa tulis A log 1,343 tambah B log 0,498 sama dengan log 0,335. Oke, tinggal cari nilainya. Ini sama kayak tadi ya, 0,128 A tambah minus 0,303 B sama dengan minus 0,475. Oke, atau Ibu bisa tulis saja 0,128 A dikurang 0,303 B sama dengan min 0,475. Ini adalah persamaan 2. Oke, kita udah dapat persamaan 1 dan persamaan 2. Sekarang tinggal kita pakai cara matematika, yaitu dengan cara dieliminasi. Jadi langkah ketiga, eliminasi persamaan 1 dan 2. Oke, tinggal kita tulis dulu ya persamaan satunya. 0,175A
tambah 0,128B sama dengan 0,427. Ini adalah persamaan 1. Persamaan 2, 0,128A kurang 0,303B sama dengan minus 0,475. Ini adalah persamaan 2. Oke, kalau kita mau mengeliminasi berarti minimal data A dan data B harus sama kan supaya habis. Nah, di sini kan nggak ada yang sama. Maka anggaplah ibu mau matikan A-nya. Kalau ibu mau matikan A berarti 0,175A harus ibu ubah jadi 0,128A atau 0,128A harus ibu ubah menjadi 0,175A. Nah, caranya gimana? Supaya nilai A sama, jadi supaya nilai A sama, maka persamaan 1 dikalikan 0,128 per 0,175. Ini supaya 0,175 nya habis digantikan oleh 0,128. Oke, sekarang tinggal ibu tuliskan persamaan barunya. Setelah dikalikan 0,128 bagi 0,175, persamaan barunya menjadi 0,128A ditambah 0,094B menghasilkan 0,312. Yang di bawahnya 0,128A dikurang 0,303B sama dengan minus 0,479. Nah, supaya mati, supaya A-nya habis, ini supaya A-nya habis, ini harus dikurangkan, ini harus dikurang. Berarti ini kurang ini, negatif ketemu negatif jadi positif, berarti hasilnya adalah 0,397B sama dengan 0,791. Berarti B sama dengan 0,791 per 0,397. Hasilnya B sama dengan 1,99 atau bisa ibu jadikan B sama dengan 2. Oke, sekarang kita dapat B sama dengan 2, tinggal cari nilai A. Jadi cara cari nilai A adalah substitusi nilai B pada persamaan 1. Ibu boleh pakai persamaan 2 enggak? Boleh. Jadi boleh pakai persamaan 1, boleh pakai persamaan 2. Jadi persamaan 1 ibu pakai ya, 0,175A tambah 0,128B sama dengan 0,427. Ini ya yang tadi persamaan nomor 1, tinggal masukin, berarti 0,175A tambah 0,128 kali 2 sama dengan 0,427. Berarti 0,175A tambah 0,5256 sama dengan 0,427. Berarti 0,175A sama dengan 0,427 dikurang 0,256. 0,175A sama dengan 0,171. A sama dengan 0,171 per 0,175. A sama dengan 0,98 atau ibu bisa bulatin A sama dengan 1. Oke, karena kita udah dapat nilainya, berarti kita bisa buat persamaannya R sama dengan K
berpangkat A pangkat A, B pangkat B, atau R sama dengan K, A-nya 1, konsentrasi B-nya sama dengan 2. Berarti jawaban yang betul adalah jawaban A.